Bicara masalah perjanjian kerja itu ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Itu disingkatnya biasanya terkenalnya dengan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ya kan? Itu karyawannya biasa disebut adalah karyawan tetap. Kalau waktu tertentu karyawannya disebut karyawan kontrak atau karyawan tidak tetap. Nah, di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu yang dikenal perjanjian kerja itu cuma dua, yaitu adalah perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan ya bagi karyawan yang mau bekerja, yang mau mencari kerja atau yang sudah bekerja. Terus bagi pengusaha yang akan memperkerjakan karyawannya, itu yang perlu diperhatikan seperti ini. Bagaimana cara membuat perjanjian kerja ini gitu. Nah, dalam episode ini saya akan mempertajam di perjanjian kerja waktu tertentu karena ini lebih rigid ya, dibahas di undang-undang itu lebih detail gitu. Kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawannya disebut karyawan tetap itu tidak sedetail perjanjian kerja waktu tertentu. Oke. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu ini yang pertama nih. Dalam membuat perjanjian kerja waktu tertentu itu harus tertulis. Tidak boleh tidak tertulis. Ya, perlu diperhatikan. Karena ada konsekuensinya kalau seandainya lisan gitu. Ya kan? Karena lisan itu diperuntukkan untuk PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Tapi kalau yang kita bahas perjanjian kerja waktu tertentu, maka harus tertulis dan harus memakai bahasa Indonesia. Ya. Itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu ini, apa-apa yang harus dituliskan di situ? Nah, di dalam undang-undang itu mengatur minimalnya itu ada 9 hal-hal yang harus dicantumkan. Ada 9 hal-hal yang harus dicantumkan dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu. Yang pertama adalah harus mencantumkan nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Harus dicantumkan. Kemudian yang kedua, itu harus mencantumkan nama, alamat, jenis kelamin, dan umur pekerja. Kemudian yang ketiga, itu jabatan atau jenis pekerjaan. Kemudian yang keempat itu tempat atau lokasi kerja. Kemudian yang kelima itu besarnya upah dan cara pembayarannya. Itu harus dicantumkan. Bukan cuma besarnya upah saja, tapi harus diikuti cara pembayarannya dengan cara apa? Dengan cara masuk rekening atau dengan cara cash. Karena saya melihat beberapa perusahaan masih memperlakukan pembayarannya dengan cara cash gitu ya. Itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Kemudian yang keenam itu syarat-syarat kerja ya, memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerjanya. Ya. Itu harus dicantumkan. Kemudian yang ketujuh, mulai dan berlakunya perjanjian kerja ini sampai kapan? Karena perjanjian kerja waktu tertentu, jadi harus mulainya kapan, berakhirnya kapan, gitu ya. Kemudian yang kedelapan itu tempat dan tanggal perjanjian kerja ini dibuat.
Ini penting. Sewaktu-waktu terjadi masalah, jadi kita bisa menentukan akan diselesaikan di persidangan daerah mana gitu. Ini penting sekali tempatan ini. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir itu yang jelas adalah mengenai tanda tangan. Tanda tangan para pihak. Nah, ini adalah yang perlu diperhatikan yang kedua. Kemudian yang ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu ini bisa diterapkan di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu ada 3 nih. Ada 3 ya. Yang pertama adalah pekerjaan yang sifatnya itu sekali selesai atau sifatnya sementara. Nah, di pekerjaan yang sifatnya seperti ini, perjanjian kerja itu waktunya bisa 5 tahun. Maksimal bisa 5 tahun. Tapi membuat kontraknya nggak bisa sekaligus 5 tahun. Perjanjian PKWT itu dibikin perjanjian maksimal 2 tahun. Kalau pekerjaan nggak selesai, perpanjang 1 tahun. Kalau nggak selesai lagi, dijedah 30 hari. Berhenti dulu, nggak ada hubungan dulu antara pengusaha dan pekerja. Kemudian diperbaharui perjanjiannya maksimal 2 tahun. Jadi totalnya 5 tahun. Itu yang pertama, pekerjaan yang sekali selesai. Kemudian bisa diterapkan juga perjanjian kerja waktu tertentu ini, yaitu yang sifatnya musiman, yang kaitannya dengan cuaca, ya, cuaca, dan juga ini yang berdasarkan pesanan. Nah, perjanjian kerja di musiman dan berdasarkan pesanan ini bisa secara masa berlakunya bisa maksimal 3 tahun, tidak bisa diperbaharui. Kalau yang tadi maksimal 5 tahun, yang ini maksimal cuma 3 tahun, nggak bisa diperbaharui. Kemudian yang terakhir, yaitu perjanjian kerja bisa diterapkan di jenis pekerjaannya yang berdasarkan ini produk baru. Kalau ada suatu perusahaan membuat produk baru, karyawannya bisa di PKWT-kan atau dikontrak. Ini juga maksimal cuma 3 tahun, tidak bisa diperbaharui. Ini yang ketiga ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu gini, perjanjian kerja. Ini banyak kasus yang saya alami nih. Perjanjian kerja PKWT ini misalnya dibuat 2 tahun. Tapi sambil berjalannya waktu, salah satu pihak menghentikan atau mengakhiri perjanjian kerja ini. Konsekuensinya gimana? Konsekuensinya yang memberhentikan harus membayar ganti rugi. Sebesar apa? Sebesar upah karyawannya dikalikan jumlah waktu yang tersisa. Ya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya yang mengakhiri pengusaha, pengusahanya harus membayar ke karyawannya. Kalau yang mengakhiri perjanjian kerja ini karyawannya, berarti karyawannya harus membayar ke pengusahanya. Ini yang keempat. Yang kelima, yang perlu diperhatikan, kalau ada pekerja mau menandatangani PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu ini, tidak boleh ada masa percobaan. Ini yang sering terjadi nih, pengusaha menerapkan PKWT ada masa percobaan. Di mana-mana di undang-undang nggak ada namanya masa percobaan untuk PKWT, nggak ada. Yang ada untuk karyawan tetap atau PKWTT boleh masa percobaan 3 bulan. Nah, ini yang terakhir, PKWT ini dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu ini, misalnya timbul biaya-biaya, misalnya biaya metre, biaya tiket, ya kan, dalam rangka untuk mengundang karyawan dan sebagainya, itu adalah tanggungan pihak pengusaha. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam pembahasan perjanjian kerja waktu tertentu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.